Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi ada saran lagi bagaimana melakukan HSE campaign yang mungkin lebih mengena kata-katanya ya. Saya tidak mau mengatakan baik atau lebih baik, nanti terkesan sombong. Mudah-mudahan lebih mengena ya caranya ya. Jadi ada 3 tahap. Tahap pertama itu adalah give, kedua itu take, keempat itu baru do. Give itu apa? Give itu adalah bagaimana kita ini HSE tim ini melakukan campaign misalnya sekarang bulan Oktober. Nah, apa yang kita lakukan di bulan November? Oke, apa yang kita lakukan di bulan Desember dan apa yang kita lakukan di bulan Januari? Sekarang saya bicara di bulan November. Rencanakan dari bulan Oktober nih. November itu kita program melakukan give saja. Give itu apa? Kita perlu ketahui kalau pekerja itu akan mulai bekerja di ketinggian di bulan Januari, mulai naik mereka, maka apa yang kita lakukan di bulan November ini adalah give. Berikan semua HSE knowledge, training, bahaya bekerja di ketinggian, semuanya kita berikan one way kepada para pekerja yang bekerja di ketinggian. Masukkan mereka ruang training, berikan knowledge di situ, oke. Setelah itu berikan foto-foto video tentang kecelakaan. Kemudian berikan kuis-kuis tentang safety, oke, tentang bekerja di ketinggian. Itu semua kita berikan semua di bulan November. Give. Semua program bekerja di ketinggian berikan di bulan November. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Desember nih? Sebulan sebelum mereka naik. Di bulan Desember ini adalah take. Take itu apa? Yang sudah kita berikan itu kita akan take. Nah, take itu apa? Contoh. Kita akan tanya, Mas, kalau Mas bekerja di ketinggian, apa saja bahayanya? Itu mereka harus sampaikan di depan tubuh safety meeting. Wah, ada benda jatuh Pak John, saya bisa jatuh ataupun bangunannya roboh, bagaimana mengendalikannya? Oh, saya pakai full body harness. Coba tes pakai full body harness yang baik itu bagaimana? Nah, mereka pakai, itu take-nya. Oke. Kemudian lakukan drill di bulan Desember. Drill itu perlu dilihat oleh pekerja. Ingat, mengapa? Itu yang membuat mereka tuh jadi yakin, oh kalau saya nanti ada insiden di ketinggian, ada tim rescue yang sudah handal, bisa diandalkan akan menyelamatkan saya. Itu ada rasa gitu. Tapi kita juga perlu memberikan rasa takut pada mereka. Contoh, agar mereka punya awareness naik ya, berikan rasa takut sedikit. Rasa takutnya apa? Beli manekin yang murah. Manekin murah itu seperti apa? Bapak tahu atau ibu tuh boneka-boneka murah yang sering di toko-toko pakaian, toko-toko jilbab atau boneka-boneka murah. Beli itu 3 biji beli ya. Yang pertama, letakkan 2 biji itu mungkin di tempat kerja. Apa manekin itu? Pakai dia coverall, pakai dia APD, tapi helm dia pecah, ada pojer di situ masuk ataupun ratchet ataupun palu masuk tembus helmnya. Nah, ya kan? Jadi pada saat mereka tulisan di atasnya akibat daripada alat kerja yang jatuh mengenai kepala pekerja lain. Nah, itu bahayanya. Kemudian ada lagi bahaya orang yang lagi di ketinggian tergantung. Berikan seperti manekin ini tergantung ya. Tetapi dia punya full body harness tidak kencang, makanya jadi kaki dia agak sedikit naik sebelah kanan, naik sedikit. Nah, tertulis lagi di dadanya, kalau saya pakai full body harness tidak seimbang, tidak ketat seperti baiknya memakai, nah ini akibatnya. Nah, tergantung ya. Selanjutnya ada lagi foto manekin, manekin betul. Itu pada saat dia jatuh tuh terkena swing. Jadi misalnya di belakangnya ada benda yang tajam, orang ini jatuh, manekin ini jatuh, tapi bendanya ada yang tajam di belakangnya, mungkin ujung scaffolding kah. Jadi dia scaffoldingnya coverallnya rusak ya, berlubang coverallnya, lalu dia kesakitan seperti orang kesakitan. Di bawahnya ada tulisan lagi, kalau saya jatuh di ketinggian dan tidak mempertimbangkan potensi gerakan arah jatuhnya ke benda tajam, nah ini akibatnya ya. Jadi itu semua di ketinggian digantung. Nah, ini akan membuat para pekerja dalam bawah sadar mereka jadi was-was. Wah, ada risiko nih di ketinggian ini. Kalau benda jatuh bisa seperti ini. Kalau saya pakai full body harness tidak kencang, itu akan seperti itu gambarnya. Kalau saya mengaitkan tidak dengan aman, itu swingnya akan mengenai benda tajam. Nah, ini membuat rasa takut mereka tuh agak tinggi. Hati-hati jadi mereka. Nah, barulah nanti kita sebagai pekerja pada saat kita ke lapangan
Di bulan Desember tanya kepada kerja lagi, itu apa tuh? Kenapa begitu? Apa maksudnya? Jadi Anda besok harus bagaimana? Oh, harus pakai baik-baik Pak John obedience-nya. Bagaimana caranya? Cek seberapa ketat saya pakai Pak John. Oh, bagus. Bagaimana merisap obedience kamu? Dia kasih tahu ini Pak John caranya Pak John. Nah, itu take kita ya. Itu bagaimana agar Anda tidak terkena swing. Bagaimana caranya? Harus cari tempat yang baik Pak John. Sebelum jauh-jauh hari saya harus pertimbangkan di mana anchor point yang paling aman. Diskusi dengan foreman, dengan supervisornya, di mana yang paling aman. Bila perlu seminggu sebelumnya ajak orang safety naik ke atas. Siapkan di mana tempat aman untuk anchor point. Ya. Nah, di satu sisi kita perlu memberikan mereka suatu ilmu di bulan November. Oke, mereka mempunyai ilmu dulu, sudah dibangun ini ilmu mereka. Tapi di bulan Desember kita tes ilmu itu dengan take. Kalau ilmu itu sampai, maka take mereka itu rasa takut mereka itu tidak akan tinggi banget. Aku udah training kok. Aku udah belajar, sering dibicarakan, ya kan? Nah, pada saat mereka naik ketinggian, di mereka juga ada contoh tuh orang-orang yang bekerja di ketinggian tidak dengan aman. Ada contoh-contohnya di situ. Apalagi ada contoh orang jatuh di bawah menekinnya berdarah-berdarah atau patah kaki, ya. Itu perlu, ya, agar rasa takut mereka itu tetap tinggi, ya. Di bulan Januari, pada saat mereka naik, kita jadi punya perasaan, wah, mereka sudah tahu bagaimana ilmunya, bagaimana resikonya kalau mereka tidak bekerja dengan aman di ketinggian, ya kan? Udah mereka lihat, kita udah tanya, barulah mereka naik. Sehingga kita pun yakin. Apalagi di bulan Desember, ya kan? Ada drill-drillnya tadi, wah, mantap. Semoga tambahan ini bermanfaat daripada yang sudah ada. Ini tambahan, saran saya ya. Kalau bagus ambil, tidak bagus lupakan.